Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan Anbu Kirigakure. Saat ini, mereka telah ditahan atau disekap oleh Sai dan anggota Anbu lainnya. Pada dua video yang kemarin, admin telah membahas momen ketegangan kedua desa yang pasti akan terjadi ke depannya. Dan sekarang, kita harus membahas sedikit saja lanjutan dari perseteruan para Anbu. Anbu Kiri kemudian berkata, "Kami takkan mentolerir apa yang kalian lakukan. Aku yakin bahwa sekarang, Mizukage dan Daimyo Negara Air takkan setuju bahwa kalian melindungi kriminal itu." Sai lalu menanggapi ucapannya dengan berkata, "Musuh kalian merupakan musuh kami juga. Akan tetapi, Boruto datang dengan sendiri ke sini dan membantu kami melawan kode. Tak ada satupun dari kami yang bersekutu dengannya serta mencoba menyuruhnya untuk membantu kami." Anbu Kiri lalu berkata lagi, "Kami tetap tak percaya dan kalian semua telah mengancam keselamatan desa lainnya. Jika Boruto akan nampak seperti Madara di masa lalu, maka Konoha harus disalahkan penuh atas kerusakan yang dia buat. Kami takkan lupa bahwa para kriminal berbahaya, semuanya berasal dari desa Konoha." Adegan lalu berpindah kepada Jura, yang saat ini sedang berhadapan dengan Naruto. Kemarin, Naruto telah berhasil melukai Jura karena tubuh Jura dipenuhi oleh energi alam yang berasal dari Jubi. Dan secara kebetulan, Naruto menggunakan Rasengan dan cakranya, berasal dari energi alam atau Senjutsu. Senjutsu sangat mempan terhadap tubuh Jubi, akan tetapi, Jubi tentu takkan mempan dengan teknik ceramah no jutsu miliknya. Mereka bukan manusia, dan takkan tobat meskipun mendapat siraman rohani dari Pak Kades ini. Kemudian, Jura memanggil beberapa Sumeaka, yang akan membantunya melawan Naruto. Jura berkata, "Aku sebenarnya tak ingin memanggil bantuan seperti ini, akan tetapi, aku hanya tak ingin menghabiskan waktu serta kekuatanku. Ingat bahwa aku ingin segera mengambil tubuhmu dan dengan itu, evolusi terakhir akan segera terjadi." Naruto melihat para Sumeaka itu, sambil kebingungan tentang siapa Jura dan Sumeaka-Sumeaka tersebut. Naruto berpikir jika sekarang, desa Konoha mungkin telah diinvasi dan Kawaki sedang dalam masalah juga. Naruto lalu berbicara kepadanya dengan berkata, "Apa yang terjadi dan mengapa kau bisa masuk ke dalam sini? Apa yang terjadi pada Kawaki dan di mana dia sekarang ini?" Jura berkata, "Kau mulai khawatir bahwa hal-hal ini terjadi tanpa sepengetahuan dirimu. Aku maklumi karena dirimu telah dikurung di sini selama 3 tahun. Nah, mendengar itu, Naruto sontak terkejut setelah Jura berkata bahwa dia telah dikurung selama 3 tahun. Saat dia seperti itu, tiba-tiba Sumeaka menyerang Naruto menggunakan teknik taijutsu mereka. Naruto bereaksi dengan langsung mengeluarkan Rasengan untuk membunuh salah satu Sumeaka itu. Jura kemudian berkata, "Aku kagum bahwa dirimu benar-benar menampilkan perlawanan yang hebat. Dengan sekali serang, kau bisa langsung membunuh satu Sumeakaku." Beberapa Sumeaka kemudian maju juga, dan membuat Naruto membuat 5 bayangan lagi. Sementara Naruto yang asli, sedang berpikir tentang hal yang tadi. Dia kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, "Itu tidak mungkin bahwa aku berada di sini selama 3 tahun. Harusnya, wajahku sedikit bertambah tua dan bahkan, mungkin aku menumbuhkan kumis serta janggut." Nah, pada akhirnya, Naruto memang kebingungan karena faktanya, dia tidak mengetahui segala hal yang terjadi. Lalu diperlihatkan bayangan Naruto, beradu taijutsu dengan para Sumeaka, dan satu persatu Sumeaka telah kalah. Naruto dan Jura kemudian saling bertatapan, dan seperti ingin langsung saling bertarung. Adegan kemudian beralih kepada Himawari, yang berhasil menyerang Matsuri. Menggunakan kekuatan andalannya yakni Lock-on, Hima membuat cakra Matsuri terganggu. Matsuri kemudian merasa bahwa ada yang tak beres pada aliran cakranya. Lalu ketika Matsuri melihat ke tubuhnya, dia menyadari bahwa salah satu titik cakranya ternyata telah dihentikan atau diputus oleh Himawari. Matsuri berkata, "Kau boleh juga untuk seukuran anak kecil, yang seharusnya duduk manis di dalam rumah." Konohamaru lalu menyanggah ucapannya dengan berkata, "Dia adalah anak kebanggaan dari Naruto dan dirimu, jangan pernah menganggap remeh mereka." Ketika Konohamaru berbicara demikian, tiba-tiba tanah di sekitarnya langsung membungkusnya, dan Konohamaru tak bisa lepas. Tim Shikadai sontak berteriak memanggil namanya, dan mencoba untuk menyelamatkannya. Inojin menjatuhkan beberapa burung, untuk membuat Matsuri tak fokus.
Namun, Matsuri memiliki mata Rinnegan dan mata itu memiliki semacam perisai tak terlihat seperti yang digunakan oleh Nagato. Lalu perlahan tapi pasti, Konohamaru menjadi lemas karena ternyata tanah itu menyerap cakranya. Dia kaget serta berusaha untuk keluar dari tanah tersebut. Tapi untung saja, Himawari sangat cekatan karena dia langsung menjukkan tanah tersebut dengan begitu keras. Meskipun Konohamaru merasakan efek serangan Hima, tapi paling tidak dia telah terselamatkan. Konohamaru lalu merasa tanah itu telah lemah, dan dia langsung menghancurkannya. Konohamaru berteriak dengan berkata, "Aku adalah calon Hokage di desa ini dan diriku takkan mudah dikalahkan seperti ini." Dia kemudian menuju ke arah Matsuri, dan mereka saling menyerang menggunakan taijutsu. Sementara itu, mereka semua ikut mengeroyok Matsuri, termasuk seorang Himawari. Chocho berkata kepadanya bahwa dia belum terlalu mahir untuk pertarungan langsung. Karena beberapa kali ketika mereka berlatih, Hima masih lengah dan mudah untuk diserang balik. Untuk itu, Chocho menyuruhnya untuk berhati-hati karena Matsuri bukanlah manusia dan dia memiliki kekuatan jauh di atas mereka. Hima kemudian melompat dan ikut menyerang menggunakan taijutsu. Beberapa kali, dia dapat mendesak Matsuri dan bahkan, Matsuri nampak tak ingin dua kali terkena serangan Hima. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan di tempat Kawaki, telah banyak kehancuran terjadi. Itu semua, pengaruh efek dari pertempuran besar antara tiga karakter utama yakni Borushiki, Mitsuki, dan Kawaki. Sedangkan Orochimaru dan para Anbu, hanya dapat mensupport mereka serta satu Anbu lainnya, telah tewas gegara terkena Rasengan dari Borushiki. Kawaki dan Mitsuki, terlihat kelelahan setelah pertarungan panjang tersebut. Borushiki kemudian berkata, "Sepertinya, pertarungan kita takkan lama lagi. Karena aku mengindikasikan, bahwa anak ini akan segera sadar." Kawaki lalu berkata, "Meskipun begitu, kau juga tetap takkan bisa bangkit kembali." Nah, Mitsuki yang ada di situ, tidak terlalu mendengar perkataan dari Kawaki. Tapi, Mitsuki pada akhirnya seperti mulai menyadari beberapa hal. Kemudian, Borushiki ingin memperingatkan Mitsuki dan Kawaki jika Boruto merupakan penyelamat dari desa ini. Momo berkata, "Kalian hanyalah beban bagi anak ini karena faktanya, Borutolah yang menyelamatkan desa ketika kode muncul. Sedangkan kalian, sama seperti Hokage kalian yang hanya duduk diam, sambil menghisap sebatang rokok. Kalianlah yang sampah, serta manusia yang tak berguna untuk hidup. Aku akan memaafkan kalian akan tetapi, jangan sentuh Boruto karena jika dia mati, aku juga akan mati. Kau ular putih si bocah sialan, sekali lagi kau mendekat, kau takkan lagi melihat dunia ini." Mendengar itu, Mitsuki tampak sedikit gemetaran, karena aura Momoshiki benar-benar berbeda dibandingkan Boruto sendiri. Mitsuki pernah merasakan ini sebelumnya, ketika bersama Boruto asli saat Momo-chan muncul. Sementara Kawaki, tak gentar meskipun mendapat ancaman dari seorang Momo-chan. Nah, ketika semuanya terdiam, tiba-tiba Mitsuki malah keras kepala dan dia melancarkan serangan diam-diam ke Borushiki. Momo seketika kaget, dan juga bersiap dengan Uzuhiko-nya. Akan tetapi, Orochimaru seketika muncul di hadapannya, sambil menampilkan ekspresi yang begitu marah. Mitsuki terkejut, dan seperti tak menyangka bahwa ayahnya begitu. Orochimaru lalu berkata, "Kau sama sekali tak mendengarnya Mitsuki." Orochimaru kemudian melilit Mitsuki, sambil memindahkannya ke pohon yang lain. Lalu kemudian, adegan berpindah kepada Naruto di dimensi Daikokuten. Jura berkata, "Entah mengapa, aku ingin mendapatkan tubuhmu. Itu seperti tanpa sebuah alasan jelas akan tetapi, sepertinya kau benar-benar istimewa." Nah, ada sebuah kejutan yang mungkin sedang disiapkan oleh Masashi Kishimoto Sensei. Kejutan tersebut adalah, yakni kebangkitan kembali Kyuubi ekor 9 atau Kurama. Momen Shinjujura mengincar Naruto, mungkin ada kaitannya dengan itu. Ada beberapa pilihan dan pertama, Jura mungkin menyadari jika di tubuh Naruto, tersimpan cakra yang besar dan bisa jadi, itu adalah Kurama. Lalu yang kedua, proses munculnya Kurama justru ada pada tubuh para Shinju sendiri. Jika Shinjujura atau yang lain dipecah kembali, kemungkinan perubahan itu akan mengarah munculnya Kurama dan biju-biju lainnya. Karena dasar dari perubahan bentuk monster ekor 10, tetap berpatokan seperti yang telah Hagoromo lakukan, saat dia memecah Jubi menjadi 9 biju. Kemudian Kurama pernah berpesan ke Naruto bahwa ketika hari itu tiba, Naruto harus menjaga dirinya baik-baik. Atau dengan kata lain, jangan sampai Naruto mati. Nah, ungkapan itu bukan mengindikasikan jika Naruto mati juga, lalu mereka sama-sama bertemu di alam barzah. Bukan seperti itu dan admin berpendapat, Kurama justru memberikan petunjuk jika dia akan kembali lagi, saat di dunia nyata mereka sekarang ini.
Entah muncul dari tubuh Naruto lagi, atau dari sumber lain seperti para Shinju. Lalu berikutnya, Naruto tiba-tiba terhempas jauh dari situ. Ternyata, limbo atau bayangan tak terlihat Jura, berhasil memukul Naruto. Saat Naruto terkapar, Sumeaka Jura menangkapnya dan perlahan, mulai menyerap cakra Naruto. Naruto kemudian panik, serta sadar bahwa cakranya telah diserap. Namun seketika saja, Yonbi atau biju ekor 4, tiba-tiba berbicara ke Naruto dari dalam dirinya. Dia berkata, "Aku akan membantumu Naruto." Naruto sontak terkejut, mendengar ucapan dari Yonbi dan setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.